Halo kaum berbahan, gimana posenya, belum pada batal kan? Kembali lagi bersama saya Babang Don Cuan. Kali ini saya akan membawakan alur cerita dari film tahun 2010-an. Film yang berjudul Karate Kid ini dibintangi oleh aktor yang selalu malang melintang di layar TV kalian semua. Coba tebak siapa? Aldi Taher? Jackie Chan coy. Dia ditemani oleh Jaden Smith sebagai sang aktor utama. Film ini mengisahkan seorang anak Amerika yang harus mengikuti ibunya untuk pindah ke Beijing, Cina. Di sana sang anak ini mendapatkan berbagai macam masalah sehingga pada suatu keadaan dia akhirnya dipertemukan dengan gurunya untuk mengajari dia bela diri. Aduh, lapar aing. Yaudah yuk, tak usah banyak cakap-cakap lagi. Siapkan bantal posisikan rebahan, tariklah tarik kolor bapak, dan selamat menonton. No is no bar. Film dimulai dengan aktivitas seorang anak bernama Dre Parker dan ibunya yang akan pindah dari Detroit, Amerika Serikat ke Beijing, Cina. Kepindahan mereka ini karena ibunya Dre yang harus bekerja di sana. Dre adalah anak yang lumayan nakal dan gayanya yang agak mirip ke jamet-jametan lah. Karena pindah ke Cina, ibunya menyuruh Dre untuk belajar bahasa Arab. Anjir, gak nyambung ya? Harusnya belajar bahasa Cina. Oke lah. Hal ini karena mereka akan tinggal di sana dengan waktu yang cukup lama. Tetapi di sini Dre kayaknya tidak tertarik dengan negeri Cina. Menurut Dre, negeri tersebut adalah negeri yang kumuh dan bangunan yang sudah tua dan banyak juga produk-produk KW-nya. Singkat cerita, tibalah mereka di kota Beijing. Mereka pun tinggal di sana dan menyewa sebuah apartemen. Saat baru sampai, ternyata air panas di kamar mandi apartemennya itu tiba-tiba mengalami kerusakan. Ibunya menyuruh Dre untuk memanggil seorang teknisi yang bernama Mr. Han. Mr. Han adalah seorang teknisi handal di apartemen tersebut. Mr. Han? Selepas dari Mr. Han, Dre diajak teman-temannya untuk bermain basket, pingpong, QQ, dan yang lain sebagainya. Disinilah Dre tiba-tiba melihat gadis cantik bernama Mei Ying, atau di sini kita panggil Mei Mei saja. Mei Mei tampak dia lagi asyik duduk dan bermain biola. Dre pun menghampiri untuk sekedar menyapa dan ngobrol bersamanya. Dari sinilah Mei Mei pun terasa tertarik dengan Dre, tentunya karena tingkahnya yang lucu dan rambutnya yang gimbal gitu ya. Tiba-tiba datang anak yang bernama Chang, atau kita panggil saja Aceng ya. Aceng yang sebelumnya lebih duluan naksir sama Mei Mei tidak suka melihat Dre yang dekat-dekat dengannya. Bukannya bersaing secara sehat, Aceng malah menyerang Dre secara brutal sampai badannya terbang. Untung saja mereka dipisahkan oleh Mei Mei dan juga warga sekitar. Keesokan paginya, Dre yang mau berangkat sekolah berusaha menutupi luka lembangnya dengan topi dan make up milik ibunya. Namun saat sampai di sekolah barunya, ternyata Aceng dan Mei Mei juga sekolah di sana. Di hari pertama sekolah, ya aman-aman saja gitu ya, tanpa adanya gangguan dari si Aceng. Lalu pada saat sore harinya, Mr. Han datang untuk perbaiki air panas di kamar mandinya yang tadi. Di sini terlihat Dre yang sedang mengikuti gerakan karate yang ada di TV. Tak lama, ibunya pun pulang dan kesal melihat jaket Dre yang tergeletak begitu saja di lantai. Ibunya memarahi Dre agar menaruh jaketnya dengan benar. Lalu Mr. Han hanya bisa melihat kejadian itu sambil ngebenerin kamar mandi itu. Kemudian saat di hari kedua sekolahnya, Dre yang sebelumnya sudah trauma karena dipukul sama Aceng selalu berusaha menghindar saat melihat Aceng dan teman-temannya. Saat pulang sekolah, Dre yang semakin dekat dengan Mei Mei, sekarang ia sedang menemani Mei Mei berlatih biola. Karena dalam waktu dekat, Mei Mei akan mengikuti kompetisi musik. Singkat cerita, Dre dan ibunya yang sedang berjalan-jalan di pasar tiba-tiba mendengar sebuah suara. Ternyata itu adalah sebuah perguruan. Pada saat Dre sedang melihat orang-orang yang sedang berlatih, Dre malah salah fokus karena di sana ada Aceng yang juga sedang berlatih.
Ternyata Aceng adalah murid dari perguruan itu. Dre pun pergi dengan wajah kesalnya karena Aceng yang jago kungfu. Dre juga berpikir akan sangat sulit untuk bisa mengalahkan si Aceng. Monyet, gue gampar lu. Lalu singkat cerita, saat pulang sekolah, Dre yang sudah kesal dengan Aceng menyiram Aceng dengan air kotor. Alhasil Dre dikejar-kejar sama Aceng bersama dengan teman-temannya. Kemudian saat Dre sudah terpojok dan tidak bisa kemana-mana lagi, disitulah Dre dipukulin sama Aceng dan teman-temannya. Untungnya pada saat bersamaan datanglah Mr. Han yang menyelamatkan Dre. Dre kaget, ternyata Mr. Han yang dia kenal sebagai teknisi apartemen adalah seorang ahli kungfu. Lalu Dre dibawa Mr. Han dan diobati dengan obat-obatan tradisional dari Cina. Akhirnya Dre pun minta diajari kungfu sama Mr. Han, tapi Mr. Han malah menolaknya dan merasa masih belum sanggup. Keesokan harinya Mr. Han mengajak Dre ke perguruan kungfu untuk meminta maaf ke guru perguruan itu atas kejadian yang kemarin. Guru itu bernama Master Lee, tapi di sini Master Lee menolak permohonan maaf Mr. Han. Tapi di sini Mr. Han yang kebetulan melihat poster sebuah turnamen kungfu, dia bilang Dre akan bertarung melawan mereka di turnamen itu. Tantangan pun diterima oleh Mr. Lee. Lalu saat mereka keluar, Dre tidak tahu bahasa Cina, bertanya sama Mr. Han. Mr. Han mengatakan bahwa Dre akan melawan mereka semua di turnamen kungfu nanti. Dre pun kaget karena tidak tahu sama sekali soal kungfu. Apalagi mereka yang pada jago-jago kungfu sangat sulit untuk mengalahkannya. Mr. Han pun berkata bahwa dia akan mengajari apa itu kungfu yang sesungguhnya. Kemudian keesokan harinya Dre dengan semangat datang ke rumah Mr. Han untuk berlatih kungfu. Ternyata sesampainya di sana Dre cuma disuruh untuk melepaskan dan memakai jaketnya berulang kali. Hari demi hari pun Dre lewati dengan berlatih memakai dan melepaskan jaketnya. Sampai akhirnya Dre merasa muak dengan latihan ini. Lalu saat Dre ingin pergi meninggalkan Mr. Han, tiba-tiba Mr. Han memanggilnya dan ngasih tahu apa maksud dari makna dari melepas dan memakai jaketnya itu. Jago! Lalu keesokan harinya, Dre diajak Mr. Han ke tempat latihan kungfu saat kecil dulu bersama gurunya. Dre pun heran melihat betapa indahnya kungfu yang sesungguhnya. Dre di sini melihat seorang wanita bergerak seperti mengikuti ular. Mr. Han di sini menjelaskan bahwa ular itulah yang mengikuti wanita itu. Kemudian Dre di sana meminum sebuah ramuan unik agar lebih kuat saat turnamen nanti. Keesokan harinya, karena efek dari ramuan itu masih berasa, Dre tambah semangat untuk menjalani latihan. Dre pun dikasih jurus tambahan oleh Mr. Han agar lebih gege nantinya di turnamen. Singkat cerita, saat mood Mr. Han lagi turun, Dre disuruh libur latihan dulu. Di kesempatan ini, Dre mengajak bolos Mei Mei untuk bermesraan di taman. Lalu tiba-tiba saja ayah Mei Mei menelpon dan menjemputnya. Ternyata jadwal konser Mei Mei tiba-tiba saja diubah. Dari situlah orang tua Mei Mei malah melarang anaknya berteman dengan Dre karena berpikir Dre ini adalah anak reggae. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Dre yang sedih pun lalu mampir ke rumah Mr. Han terlebih dahulu. Tiba-tiba Dre melihat Mr. Han yang menghancurkan mobilnya. Di situ Dre mencoba menenangkan Mr. Han. Lalu Mr. Han bercerita karena hari ini adalah hari di mana keluarganya kecelakaan. Inilah yang mengakibatkan anak dan istrinya meninggal terlebih dahulu. Di sini mereka saling curhat satu sama lain. Lalu saat Mr. Han sudah mengetahui keluh kesah Dre, Mr. Han pun menolongnya dengan membuat sebuah surat untuk orang tua Mei Mei dalam bahasa Cina. Berkat kalimat yang dibuat oleh Mr. Han, akhirnya bisa meluluhkan hati ayah Mei Mei. Ayahnya juga mengizinkan Dre bisa berteman lagi dengan Mei Mei serta membolehkan putrinya untuk menyaksikan turnamen kungfu yang diikutinya. Hari pertandingan pun tiba.
Di situ Dre terlihat sangat gugup karena menahan berak, apalagi melihat orang-orang dengan mudahnya menumbangkan para lawannya. Pada pertandingan pertama, Dre yang tidak tahu peraturannya sampai lari karena ketakutan. Tentunya ini menjadikan poin untuk lawannya, namun setelah Dre bisa fokus, Dre akhirnya bisa membalikan keadaan dengan mendapatkan 2 kemenangan berturut-turut. Skor akhir berubah menjadi 2-1. Lalu di pertandingan kedua dan ketiga, Dre dan Aceng sama-sama memenangkan pertandingan dan melanjutkan ke semifinal. Kemudian saat di semifinal di sini Dre bertemu dengan salah satu murid dari Master Lee. Terlihat bahwa dia dan gurunya sudah mempersiapkan rencana untuk menselengket atau menselepet kakinya si Dre. Setelah berhasil mencederai Dre, terlihat raut wajahnya yang sangat menyesal dan tertekan karena guru Lee yang merencanakan cara licik ini. Dia pun akhirnya didiskualifikasi. Anjing modar si anjing, mampus. Lalu Dre pun dibawa ke ruang medis. Dokter pun mengatakan bahwa Dre tidak bisa melanjutkan pertandingannya, tentunya karena luka Dre yang terlalu parah. Lalu di arena ada panitia Aceng dan gurunya yang sedang menunggu kabar dari Dre. Sedang menunggu kabar, jika Dre tidak kunjung datang maka otomatis Dre dianggap gugur dan kemenangan otomatis juga berada di tangan Aceng. Di sini Dre memohon kepada Mr. Han untuk mengobatinya dengan cara mengobati tradisional Cina. Awalnya Mr. Han sempat menolak karena bagi Mr. Han yang terpenting Dre sudah memberikan pesan bahwa dirinya adalah orang yang kuat kepada mereka. Mereka juga tidak bakalan lagi gangguin si Dre mulai dari sekarang. Namun Dre berkata sebenarnya yang ia benci itu bukanlah buliannya dari orang lain, melainkan rasa takut yang ada di dalam dirinya sendiri. Rasa takut itu akan hilang jika dia bisa mengalahkan Aceng. Akhirnya Mr. Han pun mau untuk mengobatinya. Tanpa disangka-sangka, Dre pun kembali ke arena dengan kaki pincangnya. Pertandingan pun dimulai. Di pertandingan pertama, Dre kalah sampai tertendang keluar arena. Tapi Dre juga berhasil mengembalikan keadaan dengan menang di pertandingan kedua dan ketiga. Saat mau pertandingan keempat, Master Lee memanggil Aceng untuk mengincar kaki Dre yang terluka itu dan sebisa mungkin agar mematahkannya. Disinilah Dre merintih sangat kesakitan. Untungnya Dre bisa bangkit kembali. Tapi kali ini hanya dengan satu kaki. Dengan menggunakan satu kaki, Dre bisa membuat kuda-kuda yang persis seperti wanita pawang ular yang dulu ia pernah lihat di perburuan Mr. Han. Dengan tenang Aceng malah seakan dibuat mengikuti gerakannya Dre. Lalu dengan satu kali backflip saja, Dre akhirnya dapat mengalahkan Aceng dan mengakhiri film ini dengan kemenangan seorang Dre Parker dan juga Mr. Han. Dan film pun tamat. Ending yang sangat membanggakan.